buktinya aku di saat itu juga down banget. Aku mikir aku udah kena sakit parah nih pasti, sampai aku nggak nafsu makan berhari-hari. Tapi buktinya aku bisa bangkit lagi dan aku bisa makan dengan normal lagi. Seperti yang aku share ke kalian tadi, bahwa ini udah hampir 2 tahun aku berjuang dan mengatur pola hidup aku, guys. Aku terus mempertahankan itu. Masalah ada yang kita pikirin, ada yang membuat kita takut, cemas. Mungkin berita-berita di luar sana yang kita kepoin ya. Udah tahu takut tapi kita kepoin terus. Nah, itu mungkin yang bikin kita jadi nggak nafsu makan. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska. Apa kabar? Apa itu? Aku berharap kalian semua baik-baik aja dan semakin membaik jika ada di antara kalian yang lagi sakit ya saat ini, atau lagi kumat asam lambungnya. Jadi di video kali ini aku akan share gimana cara aku untuk mengatasi insecurity aku karena berat badan aku sempat menurun drastis dikarenakan lambung aku sensitif banget di kala itu. Dan ketika aku kumat, ketika aku sering kumat, itu memang otomatis berat badan aku langsung turun banyak, guys. Karena aku kalau kumat itu biasa langsung mual dan gak doyan makan. Karena memang asam lambung plus anxiety, kecemasan, gangguan panik itu beneran sangat-sangat menyiksa, guys. Ya, aku tahu banget rasanya. Apalagi ditambah kalau kumat gak nafsu makan, itu bikin kita makin stres lagi, makin bikin kita pasti takut ya. Pikir, aduh gimana ya kalau berat badan turun terus, gimana kalau kelihatan kurus banget, terus kelihatan penyakitan, gimana ya. Pokoknya kita itu banyak kekhawatiran. Nah, disclaimer dulu, aku tuh bukan dokter ya, aku tidak mempunyai titel apapun, cuman memposisikan diri aku sebagai orang yang mau sharing aja ya, mau berbagi info dan pengalaman. Dan aku sekali lagi minta maaf ya kalau yang DM ke Instagram aku tuh gak bisa aku balas semuanya karena yang masuk banyak banget. Nah, sekarang aku akan bahas tentang berat badan turun karena asam lambung dan anxiety. Aku udah ngalamin sendiri, bahkan di video aku yang aku share tentang pengalaman aku sakit saat pandemi, kumat saat pandemi, itu ada yang komen kok pipi aku kelihatan kecil gitu. Nah, sebenarnya komen-komen yang seperti itu yang mungkin bikin kita itu makin drop, guys. Bener nggak? Pasti kita mikir, aduh nanti komen orang kalau bilang kita kurusan, kok kurus banget, kenapa, segala macem. Nah, dulunya itu juga sangat nge-trigger aku. Sampai akhirnya aku banyak melakukan meditasi, aku baca-baca yang positif. Pokoknya aku belajar banget untuk gak masukin kata-kata negatif dari orang ke pikiran aku, walaupun itu juga tugas yang berat banget, aku yakin untuk kita semuanya. Walaupun sekarang juga berat badan aku masih naik turun gitu, tapi ya itu aku udah gak terlalu peduliin lagi omongan orang. Yang penting aku sendiri tahu kalau aku sudah berusaha untuk hidup lebih sehat dan maintain stres aku. Jadi tips nomor 1 dari aku adalah kita harus kenalin penyebab kita nggak nafsu makan. Kalau aku sendiri yang bikin aku susah makan atau tiba-tiba nggak nafsu makan itu jelas karena mungkin asam lambungnya kumat hebat, atau aku stres. Dan asam lambung aku naik itu juga pemicunya banyak. Bisa karena aku terlalu bandel dalam memilih makanan, karena bisa dibilang aku itu sekarang udah nggak begitu banyak pantangan. Jadi aku makan apa aja, pokoknya nggak pedes, nggak kecut, bukan santan, terus nggak yang mengandung banyak gas, nggak kopi ya. Tapi selain itu sih aku makan semua, pokoknya nggak berlebihan gitu. Nah, tapi ada kalanya juga aku mungkin terlalu bandel, kayak aku makan yang banyak micinya atau bumbu-bumbu yang mungkin nyegrak gitu ya. Nah, itu bikin aku biasanya langsung kumat asam lambungnya. Terus begitu langsung kumat, itu aku jadi nggak nafsu makan atau mual. Nah, terus yang trigger paling kerasa banget di aku tuh juga misal karena stres, overthinking. Itu sangat-sangat besar pengaruhnya di aku. Jadi misalnya aku nerima kabar buruk atau aku lagi kebanyakan mengkonsumsi berita-berita yang negatif, yang menyeramkan, berita yang tentang pandemi ini yang mungkin bikin down banget,
bikin khawatir, bikin makin was-was, cemas. Nah itu aku tiba-tiba langsung nggak nafsu makan atau mual guys. Jadi itu kayak lingkaran setan antara asam lambung dan juga stresnya, panik, anxiety. Untuk pantangan pun kalian harus kenalin sendiri guys. Terlalu takut untuk makan ini, makan itu, takut, pokoknya gampang takut, itu juga bikin kita makin drop, makin gak nafsu makan juga. Jadi berhati-hati boleh, tapi jangan sampai kalian itu overthinking, termasuk dalam memilih makanan. Terus nomor 2, ini beneran ya guys, sangat-sangat berpengaruh di aku. Yang aku sebut tadi adalah ngatasin yang namanya stresnya dulu, overthinkingnya dulu. Kalau kita udah berhasil ngatasin stresnya atau beban-beban yang ini ada di kepala kita, maka nanti kita lama-lama bakalan nafsu makannya ada lagi. Jadi aku pernah share di video aku yang aku sakit saat pandemi. Di situ aku flu berat dan pikiran aku langsung, aduh aku positif nih, gitu kan. Dan itu aku bener berhari-hari tuh gak doyan makan dan gak bisa tidur. Di situ aku nimbang guys, ya kesalahan aku adalah aku nimbang berat badan aku, dan berat badan aku tuh turun banget, bikin aku tambah overthinking lagi dan bikin aku cemas parah. Aku mikir, aduh jangan-jangan aku gak cuman positif tapi aku sakit parah nih, sakit yang lain yang serem-serem gitu. Aduh pikiran aku udah kemana-mana. Dan padahal pikiran itu tadi menyebabkan aku makin gak nafsu makan, makin stres, dan bukannya membaik. Nah tapi setelah aku dikuatkan oleh orang-orang terdekat aku disupport terus, dan dari diri aku sendiri juga aku berusaha, aku harus sembuh nih, aku harus menghilangkan pikiran negatif aku. Jadi aku banyakin nonton meditasi lewat YouTube. Video-video yang aku tonton nih aku cantumkan di sini. Ada channelnya Mas Erik Wibowo, terus ada Dr. Andri psikosomatis, dan satu lagi ada Dr. Gunawan. Jadi 3 channel ini yang aku tonton terus di saat itu. Di saat nafsu makan aku hilang karena stres, aku banyakin afirmasi positif, pokoknya meditasi dan relaksasi ya sebelum tidur. Dan itu bikin imun aku jadi di-boost lagi. Dan stres aku perlahan-lahan mulai hilang, mulai berkurang drastis, dan nafsu makan aku bisa balik lagi guys. Jadi yang aku takutkan itu nggak terbukti. Yang aku takutkan soal penyakit-penyakit yang serem-serem di dalam tubuh aku yang menyebabkan mungkin aku nggak nafsu makan, itu ternyata salah pikiran aku. Jadi memang karena stres gitu loh yang bikin kita itu nggak nafsu makan. Jadi kalian coba renungkan, kenapa sih ini nggak nafsu makan? Kayaknya gara-gara stres juga guys, karena itu pemicu utama orang nggak nafsu makan, nggak doyan makan itu biasanya karena stres. Kita cari akarnya dulu, akar masalahnya itu kenapa sih kita bisa nggak nafsu makan. Kalau kita masih stres banget atau kita lagi ada masalah, ada yang kita pikirin, ada yang membuat kita takut, cemas, mungkin berita-berita di luar sana yang kita kepoin ya, udah tahu takut tapi kita kepoin terus. Nah itu mungkin yang bikin kita jadi nggak nafsu makan. Nah terus tips yang nomor 3 ya, kalau misalnya masalah kalian nggak nafsu makan atau mual banget itu karena asam lambung yang meningkat ya, kalian bisa konsul ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena untuk GERD, asam lambung itu memang periksanya ke spesialis penyakit dalam. Kalian nggak perlu takut ya, karena di situasi ini memang banyak banget yang kena asam lambung guys, karena stres orang ini lagi pada meningkat semua gara-gara pandemi ini. Jadi nanti setelah periksa ke spesialis penyakit dalam dan memang didiagnosa asam lambung ya, ini untuk yang pertama kali ya, maksudnya ngalamin asam lambung tadi. Tapi kalau yang sebelumnya udah ada riwayat asam lambung lama, pasti hafal ya gejalanya, udah hafal gitu. Tapi tetap periksa aja ke spesialis penyakit dalam untuk nebus resep obatnya, karena nanti biasanya diresepin obat-obat untuk mengatasi asam lambung yang naik ini, biar asam lambungnya reda dan nanti kita bisa jadi nafsu makan lagi. Kalau aku sendiri, aku tuh kalau lagi mual banget, aku biasanya diresepin yang namanya Sucralfate Inpepsa setengah jam sebelum makan dan juga sebelum tidur. Terus nomor 4 adalah mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Nah nomor 4 ini juga bisa langsung tanya ke dokter guys. Jadi kalian kalau di saat-saat ini kan susah ya atau ragu untuk periksa langsung ke rumah sakit atau ke klinik. Nah kalian bisa periksa lewat aplikasi online. Nah waktu yang aku kumat parah, gak nafsu makan,
itu aku diresepin juga untuk penambah nafsu makan, yaitu Curcuma Force namanya. Kalian tanya aja ke dokternya apakah bisa diresepin untuk penambah nafsu makan. Karena nggak cuman Curcuma Force aja ya, pastinya masih banyak jenis-jenis suplemen lain yang bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau aku sendiri, jujur si Curcuma Force ini belum pernah aku konsumsi sama sekali guys. Jadi masih utuh di rumah, baru aku tebus tapi belum aku minum. Jadi setelah aku minum yang Sucralfate Inpepsa tadi, mual aku tuh udah hilang. Jadi asam lambungnya bisa teratasi. Otomatis nafsu makan aku balik dengan sendirinya. Nah makanya seperti aku bilang tadi, kita harus tahu dulu akarnya. Kenapa kita kok jadi nggak nafsu makan atau mual, nggak doyan makan. Terus tips selanjutnya, yang ini harus kalian tahu dan ini sering kita lupakan, yaitu stop membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Ada orang yang kalau kumat itu malah jadi lapar terus. Tapi ada juga yang larinya ke nggak nafsu makan gitu guys. Dan nggak perlu iri juga sama progres orang lain. Maksudnya semakin kita kok dia kok bisa gemuk ya, kok dia bisa berat badannya naik lagi dengan cepet gitu. Nah semakin kita kayak gitu terus, itu makin kita stres guys. Selain gejala orang beda-beda, ada yang jadi nggak nafsu makan atau jadi lapar terus, juga tubuh kita itu memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Kayak aku nih ya, sebelumnya aku bikin video yang pas aku kumat banget, itu muka aku kelihatan kecilan banget karena memang berat badan aku di situ turun drastis, cepet banget turunnya. Tapi kemarinan ada juga yang bilang ke aku, wah Kak Siska ada asam lambung tapi gemuk ya, bilang gitu. Nah ini aku mau kasih tau ke kalian kalau aku itu tipe metabolismenya adalah gampang kurusan, gampang turun berat badan, tapi juga gampang naik. Kadang juga timbangan itu nggak mempengaruhi appearance kita. Kayak misalnya sekarang berat badan aku itu di 45 kilo. Tapi aku punya pipi yang cabi. Dari sananya tuh aku memang cabi guys. Jadi ketika aku nambah sekilo aja, itu kelihatan banget muka aku jadi lebih cabi lagi. Tapi ya itu, di saat aku kumat, di saat aku mual lagi, stres lagi, panik lagi, aku nggak doyan makan lagi, itu sehari aku nggak nafsu makan aku dikit banget, itu besoknya langsung turun lagi sekilo. Jadi cepet banget juga turunnya. Dan seperti poin nomor 1 tadi, kita stop lah mengomentari appearance orang. Jadi kita udah ngerti rasanya dikomenin, so kita sendiri pastinya juga jangan melakukan itu kepada orang lain ya. Kita fokus aja gimana cara hidup lebih sehat. Jangan terpatok sama angka di timbangan. Seperti aku bilang tadi, aku udah nggak fokus lagi ke timbangan aku fokus gimana cara supaya aku bisa tetap nafsu makan, aku bisa tidur dengan nyenyak, dan aku nggak stres. Itu yang jadi fokus aku untuk sekarang. Dan tips selanjutnya adalah kita harus belajar ikhlas. Karena nggak bisa dalam satu hari kita mengubah pola hidup kita, terus kita nggak kambuh lagi. Yes, membaik itu pasti, tapi kita harus rutin, kita harus mempertahankan pola hidup yang sehat itu. Seperti yang aku share ke kalian tadi, bahwa ini udah hampir 2 tahun aku berjuang dan mengatur pola hidup aku guys. Aku terus mempertahankan itu. Pola makan sedikit tapi sering. Jadi aku sehari itu bisa makan 5-6 kali, tapi dengan porsi yang kecil-kecil, sesuai dengan arahan dokter spesialis penyakit dalam yang aku konsul. Jadi teman-teman juga harus menghargai setiap prosesnya, dan harus yakin kalau bisa membaik, bisa pulih, asal kita terus mengontrol pola hidup kita, yaitu pola makan, pola pikiran, dan juga pola tidur kita. Jangan begadangan. Kalau memang gejalanya kita adalah nggak nafsu makan, kita harus yakin lagi, menanamkan keyakinan bahwa ini tuh hanya sementara. Kita nanti bakalan bisa pulih lagi, nafsu makan kita bakal balik lagi. Jadi kita harus percaya diri ya. Buktinya aku di saat itu juga down banget. Aku mikir aku udah kena sakit parah nih pasti, sampai aku nggak nafsu makan berhari-hari. Tapi buktinya aku bisa bangkit lagi, dan aku bisa makan dengan normal lagi. Ya dengan pola makan yang udah aku lakuin ya tentunya tetap.
makan sedikit tapi sering. Ikhlas, yakin, dan mari kita juga selalu mendekatkan diri ke Tuhan, ke Sang Pencipta ya, dengan berdoa supaya kita bisa diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kita, guys. Semoga videonya membantu. Jangan lupa sekali lagi untuk like video ini, terus juga share, komen, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video aku yang lain. Jangan lupa untuk video-video tentang GERD anxiety lainnya kalian bisa cek di playlist ini. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye.